Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lil iman wal islam wa wasana bi syari'ati sayyidina Muhammadin khairil anam wa as'aluhu salamata minan niqami wa wafati al iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mannan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu bi khairil adyan. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sadatil ahyan amma ba'du. Hadratul Karamin yang saya muliakan, segenap sesepuh para asatidz, khusus Bapak Ketua DKM Musyawarah Muhajirin beserta seluruh jajaran pengurus, juga yang saya muliakan Bapak-bapak hadirin, para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang hadir maupun yang belum hadir senantiasa ada dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya, lapang rezekinya. Putra-putri kita menjadikan putra-putri yang saleh dan salehah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, hidupnya penuh barokah, akhir hayat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan begitu banyak nikmatnya kepada kita. Dari sekian banyak nikmat ini, kalau kita hitung pasti kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Namun Al-Imam Al-Ghazali itu mengklasifikasikan dalam 5 macam nikmat. Yang pertama yaitu nikmat harta. Ya, ini nikmat harta kedudukan yang paling bawah. Ya. Menurut Imam Ghazali, nikmat harta ini paling bawah. Tapi untuk paling bawah banyak, ya bukan banyak, ada yang lupa segalanya karena harta. Ya, emang harta bukan segalanya, tapi segalanya butuh harta. Ini nikmat yang pertama. Di atas nikmat harta ada nikmat jasad. Ya. Alhamdulillah kita harta ada, jasad ada. Ini ya tentunya ini merupakan nikmat yang luar biasa juga. Di atas nikmat jasad ada nikmat sehat. Ya, nikmat sehat walafiat. Ya, ini lebih tinggi dari nikmat harta. Walaupun banyak harta, sakit-sakitan dulu nggak enak. Ya, nah. Yang keempatnya di atas nikmat sehat ada nikmat ruh. Ada nikmat ruh. Ini lebih tinggi sebab walaupun banyak harta, jasadnya ada, sehat, tapi ruhnya nggak ada, nggak enak. Ya, di atas nikmat itu ada nikmat iman dan Islam. Nah, inilah nikmat yang paling besar yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Inilah makanya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Shalawat teriring salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikut setianya, dan tentunya kita semua umatnya
yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua di yaumil qiyamah nanti mendapatkan pertolongan berupa syafaatul uzmanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Memuji kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah dengan menggunakan semua nikmat untuk ketaatan kepadanya. Jadi bersyukur itu sopun ni'ami li ta'atillah, menggunakan semua nikmat untuk ketaatan kepada Allah. Nah, para jamaah, malam ini kita hadir, kita bersimpul di tempat yang penuh barokah ini adalah sebagai wujud, sebagai bukti rasa syukur kita terhadap nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah. Kita diberi nikmat harta, diberi nikmat sehat, nikmat jasa, nikmat ruh, nikmat iman dan Islam. Kita gunakan untuk duduk bersimpuh dalam rangka menjalin silaturahim, mempererat ukhuwah Islamiyah yang dibingkai dengan thalabul ilmi. Bersolawat kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersalam kepada baginda Rasul dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Nabi Allah, Assalamu alayka ya Habibullah. Insya Allah salawat dan salam kita didengar dan dijawab oleh baginda Rasulullah SAW. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum ke materi pelajaran mungkin ya saya perkenalkan dulu ya. Tapi insya Allah lah kalau udah kenal lah, mungkin walaupun belum pernah sering ketemu sama saya. Mungkin pertama saya sebagai silaturahim di sini. Pertama tadi siang Ustaz Fahmi mohon Bang, ada waktu enggak, kosong enggak? Ya kebetulan setiap Ahad itu malam Ahad saya ba'da Isya di Nurul Ikhwan di Balai Ker Musola setiap malam Ahad. Di Maghrib di Ahad keempat di Ar-Rahman. Kemudian kalau Maghrib baru di Ar-Rahman Ahad keempat. Nah ini ya alhamdulillah Pak Arif juga tadi menghubungi. Ya mudah-mudahan para jamaah ya intinya kita sama-sama silaturahmi, ngobrol bareng lah. Kalau ngaji mah saya belum ya insya Allah kita berbagi sedikit demi sedikit. Memang permulaan ini saya belum tahu nih teknisnya gimana, pada nanti sesinya gimana. Tapi insya Allah ini kita ke materi, tentunya mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua ya. Tentunya sebelum penyampaian nanti apabila ada yang kurang berkenan, namanya berbicara maka kadang-kadang keselio lidah, baik sengaja atau lupa, pasti ya kalau yang kurang berkenan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Adapun sebagai silaturahim pertama ini ya di Mushola Muhajirin ini saya membawa kitab tafsir Al-Jalalain ya. Ya insya Allah saya akan mulai taklim kita pada malam ini dari surah Al-Baqarah ya, dari surah Al-Baqarah. Insya Allah surah Al-Baqarah hafal ya, hafal nggak Pak? Ayat pertama apa? Yakin saya. Ya. Nah, dari surah Al-Baqarah ya. Kenapa ini disebut surah Al-Baqarah? Al-Baqarah itu sapi betina. Jadi di dalam surat ini diantaranya ada yang menjelaskan tentang kisah penyembelihan seekor sapi betina. Ya. Disingkatnya saya kenapa dinamakan Al-Baqarah? Al-Baqarah itu sapi betina karena di dalamnya disebutkan ada kisah penyembelihan sapi betina. Jadi di zaman Nabi Musa terjadi pembunuhan.
Ya, terjadi pembunuhan, orang kaya ditemukan tidak bernyawa oleh dua keponakannya. Akhirnya dua ponakan ini teriak-teriak, nangis, kumpullah warga saat itu. Nah, dua ponakan ini bertanya kepada warga, siapa yang membunuhnya? Ternyata nggak ada yang tahu. Ini sekilas saja, tapi insya Allah ke depan ada kisah. Ya. Nah, ketika tidak diketahui siapa pembunuhnya, akhirnya kesepakatan musyawarah antar warga bahwa bersama-sama akan menghadap Nabi Musa. Untuk apa? Supaya Nabi Musa memberikan petunjuk siapa nih pembunuh sebenarnya. Akhirnya beramai-ramai datang ke Nabi Musa, ya singkatnya, ya Nabi Allah, ya Nabi Musa, di antara kami terjadi pembunuhan. Kami ingin tahu siapa pembunuhnya. Berdoalah engkau kepada Allah. Akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah. Setelah Nabi Musa berdoa kepada Allah, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyembelih sapi betina. Itu. Padahal sebelumnya orang-orang Yahudi ini melakukan pengingkaran penyimpangan, yaitu dengan menyembah patung sapi, ya patung anak sapi yang dibuat oleh Musa Samiri, patung emas, patung anak sapi. Ketika diperintah menyembelih sapi betina ini, mereka merasa direndahkan. Wahai Nabi Musa, nah, apakah engkau mau membuat kami sebagai bahan ejekan? Nah, seperti itulah. Ya, akhirnya dialog panjang, insya Allah itu nanti ada kisahnya di ayat berikutnya. Ya, itu hanya sepintas saja. Nah, kita pada malam ini yaitu surah Al-Baqarah dimulai dari ayat 1. Apa Pak ayat 1 Maya? Punten Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Kalau di Quran terjemah, Alif Lam Mim itu artinya sama. Alif Lam Mim juga. Ya. Nah, tapi kadang-kadang Al-Quran itu ada juga yang di bawahnya huruf Latin. Di atasnya Alif Lam Mim, di bawahnya tulis Alif Lam Mim pakai huruf Latin. Zalikal kitabu, di bawah tulis juga Zalikal kitabu. Boleh enggak baca Latinnya, enggak pakai Arabnya? Kalau masih belajar silahkan. Tapi kalau bisa jangan. Sebab nanti bisa salah baca. Umpamanya Yasin, kan ya-nya panjang, sinnya panjang. Karena panjang huruf A-nya ada 3, ya sinnya huruf I-nya ada 3 juga. Akhirnya bukan dibaca panjang, bukan dibaca Yasin, malah dibaca ya A Sin. Nah, ini jadi berbahaya di sini. Nah, kembali Alif Lam Mim, Allahu a'lamu bi muradihi bidzalika. Allah yang lebih tahu tujuan lafaz Alif Lam Mim. Nah, ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bisa diterjemahkan, ada yang mengatakan hanya Allah yang tahu artinya. Nah, dari sekian pendapat itu, saya ambil sebuah pendapat. Jadi ketika itu orang Arab, orang kafir Mekah itu sangat melarang saudaranya, anak-anaknya mendengarkan Al-Quran. Kenapa? Khawatir ketika mendengar Al-Quran dipastikan masuk Islam. Ini mukjizat Al-Quran. Bahkan Umar bin Khattab pun masuk Islamnya karena membaca lembaran-lembaran Al-Quran yang dibaca oleh adiknya sendiri, itu Fatimah. Ya, pembangkang paling keras dengan kelembutan Al-Quran tersadar masuk Islam. Nah, orang Arab sangat melarang saat itu. Tapi ketika ada Alif Lam Mim, nggak ada artinya kan? Tuh, hanya Allah yang tahu artinya. Akhirnya orang kafir Mekah saat itu, wah nggak ada artinya ini. Akhirnya
dikendur. Tadinya melarang keras ya silahkan, karena menganggap nggak ada artinya. Ini hikmahnya. Akhirnya banyak yang mendengarkan, akhirnya masuk Islam. Itu sekilas. Alif Lam Mim, ini ayat pertama. Jadi udah satu ayat tuh Bapak tuh. Bahwa Bapak kalau sholat, umpamanya ini sholat ya, di rakaat pertama baca Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pelan sir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus sampai waladhdallin. Amin. Wah, pas baca suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Kata makmum, waduh suratnya panjang nih. Dalam hati. Padahal Alif Lam Mim. Langsung itu udah cukup. Ya, boleh maksudnya. Ya, sebab sudah termasuk satu ayat. Ini kalau di dalam sholat. Nah, kembali. Jadi dzalikal kitab. Dzalika itu dalam kaidah bahasa Arab itu artinya itu. Ya, isyarah jarak jauh itu. Dzalikal kitabu itu adalah Alkitab. Ya. Tapi di sini menjelaskan hada ini Alkitab. Yalladzi yaqra'u Muhammadun, yang dibaca oleh Nabi Muhammad. La raiba fihi, tiada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini. Jadi kalau dalam ilmu balaghah ya, zalika itu menggunakan isim isyarah, fungsinya untuk mengagungkan. Jadi kalau diterjemah mah zalika kitabu, itu adalah kitab. Tapi kalau dalam ilmu balaghah artinya ini adalah kitab yang agung. Al-Quran adalah kitab yang agung, menunjukkan ta'zim. Ini kalau dari sisi ilmu balaghah. Makanya menerjemahkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, kita harus tahu ilmu balaghahnya, bayan, bade, ma'ani, nahwu, sorof, dan lain-lainnya. Minimal 15 macam ilmu untuk mendalami Al-Quran. Jadi kalau orang ada, ayo kita kembali kepada Al-Quran, silakan, bagus, kembali kepada Al-Quran. Tapi pahami dulu perangkat-perangkat untuk memahami Al-Quran. Bukan hanya kembali kepada Al-Quran, tapi yang dibaca Al-Quran terjemah. Nah ini, ya. Karena ada sekarang, ayo kita kembali kepada Al-Quran, kita kembali ke hadis. Ya, gitu. Kalau emang 15 macam ilmu yang dikuasai, silahkan. Ya, nahwu, sorofnya, asbabun nuzulnya, nasih mansuhnya, itu baru. Ini sekarang kan ada tren gitu. Ya. Nah, kembali, dzalika kitabu, ini adalah Alkitab. Ya, jadi Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Jadi Al-Quran itu namanya banyak Bapak. Bisa Alkitab, bisa Al-Bayan, bisa Al-Mufassal, Az-Zikra, bisa. Itu nama lain dari Al-Quran. Nah, Alkitab, kenapa Alkitab itu? Karena ada tulisannya, ya, dibukukan. Makanya Al-Quran nama lainnya ada Alkitab, yang dibaca oleh baginda Nabi Muhammad SAW. La raiba fihi, tiada keraguan sedikit pun. La raiba, tiada sedikit pun keraguan. Ya, fihi, di dalamnya, hudalil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, menjadi hidayah bagi orang-orang bertakwa. Jelas Bapak? Ya, nah ini permulaannya. Nah, jadi Al-Quran ini menjadi hidayah, menjadi petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Kita kupas hidayah dulu Bapak. Jadi menurut Syekh Al-Maraghi, ya, tafsir Maraghi, hidayah itu terbagi 5. Jadi hidayah itu perangkat
yang dianugerahkan oleh Allah kepada hambanya, kepada makhluknya untuk mempertahankan kehidupan. Namanya hidayah. Ya. Jadi ada beberapa macam. Ada yang namanya hidayah hawas, panca indera. Kita punya apa? Hidayah hawas kita punya, panca indera. Ya, hidayah hawas ini manusia dapat, binatang dapat, tumbuh-tumbuhan juga dapat. Ini untuk mempertahankan kehidupan. Bahkan menurut penelitian bahwa panca indera binatang lebih tajam dari kita. Ya, ini termasuk hidayah hawas, hidayah panca indera. Nah, seperti apa? Seperti ada binatang malam tuh, ampret ya, Bapak. Apa namanya? Kelawar ya. Kelawar itu kira-kira ada 7 km atau berapa, ada pohon mangga, buahnya matang. Itu udah tercium. Ya. Nah, ini berarti lebih tajam dari kita. Nah, ini semua dapat, binatang, tumbuhan, manusia, semua dapat hidayah panca indera, hidayah hawas. Nah, di atas hidayah hawas ada hidayah ilham, hidayah naluri. Ya, naluri. Nah, ini tumbuhan juga dapat naluri, ya, binatang. Bahwa Pak punten ya, kalau kita lihat semut lagi jalan, di depannya ada makanan. Kira-kira dilewatin apa diambil tuh makanan? Ya, makanannya lebih gede. Dia apa? Diangkat sendiri nggak bisa, dia panggil temannya, dibawa tuh. Nah, bukan berarti semut punya akal, bukan. Nah, inilah hidayah naluri. Maka semut manggil teman-temannya, dibawa ini makanan. Nah, ini kalau berbicara semut, hikmah yang dapat kita ambil, semut ini makhluk yang paling serakah. Itu di sarangnya, makanan itu melebihi umurnya. Menurut penelitian, seandainya umur semut 1 tahun, makannya lebih dari 1 tahun. Nah, itu namanya ketika semut bawa makan, hidayah naluri, hidayah ilham. Pertama, hidayah hawas. Yang kedua, hidayah ilham. Yang ketiga naik nih. Ya. Hidayah akal. Kalau akal khusus ya, manusia. Binatang, tumbuhan nggak punya. Ya. Sebab kalau binatang punya akal, repot Pak. Repotnya pas kurban. Satu disembelih sapi. Ya, yang temennya gimana bisa ngamuk gitu. Ya. Nah, ini hidayah akal ini hanya bagi manusia. Ada sebagian kecil manusia juga nggak punya akal. Nah, ini. Jadi alhamdulillah kita mendapat tuh. Bertiga ya. 1 hidayah hawas, 2 hidayah ilham, 3 hidayah akal. Alhamdulillah. Di atas hidayah akal ada hidayah Islam. Nah, ini alhamdulillah. Tapi enggak semua manusia di dunia ini beragama Islam. Makin sedikit aja nih yang dapat hidayah Islam. Hidayah akal mungkin semua dapat. Ya, kecuali tadi ya, orang gila nggak dapat. Nah, hidayah Islam, di atas hidayah agama Islam ada yang namanya hidayah taufik. Itu Bapak. Apa hidayah taufik itu? Hidayah taufik adalah pertolongan Allah, kekuatan kepada hamba-hambanya untuk menjalankan ketaatan. Ya. Nah, ini kita alhamdulillah Bapak. Kita ini mendapat taufik. Ya, sebab bisa menjalankan ketaatan. Ini agak keras nih kalau udah berbicara taufik, Bapak. Ya, jadi taufik itu pertolongan Allah kepada hambanya untuk menjalankan ketaatan. Banyak nggak Pak yang dapat hidayah taufik? Kira-kira orang beragama Islam banyak, gitu kan? Tapi menjalankan agama
mungkin lebih sedikit. Ya tapi alhamdulillah kalau al-muhajirin di sini dapat semua insya Allah. Iya, dapat semua. 5 hidayah itu dapat. Ya sebab ada juga ditanya agamanya apa? Islam. KTP-nya Islam. Sholat enggak? Enggak. Berarti baru dapat 4 hidayah tuh. Hidayah khawas, hidayah ilham, hidayah agama, hidayah akal, hidayah Islam agama tuh ya. Nah, hidayah taufiknya belum. Kita semua alhamdulillah dapat semua. Bisa duduk, ada yang dua. Enggak, belum masuk enggak. Ya. Jadi gitu. Nah, ini hidayah. Ya. Jadi taufik itu haqqul qudrah li ta'ah. Pertolongan Allah untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Dalam bahasa lainnya, Allah memberikan kita sehat jasmani, sehat rohani. Jasmani sehat, rohani sehat. Ciri sehat jasmani, apapun terasa nikmat. Kalau jasmani sehat, apapun terasa nikmat, makan enak, tidur nyenyak. Ya. Punten loh Pak, kalau saya mengajar saya begitu saya. Ya, itu sehat jasmani. Cirinya, maka apapun terasa nikmat, makan enak, tidur nyenyak. Ya. Kalau sehat rohani, mudah menjalankan kebaikan. Cirinya tuh. Ya, mau sedekah gampang, mau sholat jamaah gampang, sehat rohani. Bapak datang ke sini bukan berarti rumahnya dekat ke musola, bukan. Ya. Ya, bukan karena yang lain, tapi Bapak sehat rohani. Walaupun jauh sehat rohani datang. Ini punten ini ya. Sebab ketika berbicara hidayah seperti sehat jasmani, sehat rohani. Sehat jasmani apapun terasa nikmat. Ya. Makan enak, tidur nyenyak. Cuma kadang-kadang yang bikin ribet diri kita sendiri, Pak. Ya, punten. Masalah makan enak saja kadang-kadang kita repot. Pengen makan enak, kira-kira biasanya apa? Nyari tempatnya. Oh, restoran anu. Ya, oh rumah makan anu. Ya, oh tempatnya, wah eksotis, indah tempatnya kan gitu. Pengen makan enak padahal. Ya, padahal mudah. Kalau pengen makan enak cukup nunggu lapar saja. Ya, kalau udah lapar pasti makan enak. Ini wah pengen makan enak ke rumah makan mana gitu kan? Oh Marangi ada Cibungur gitu kan? Wah sampai sana nggak tahu pas ke sana macet jalannya. Nah, ini punten ya. Nah, beralih ke sana. Jelas apa nih? Jadi hidayah ada berapa? Ada 5 ya. Nah, biar ada hasilnya. Tadi habis ngaji ini dapat hidayah ada 5. 1 hidayah khawas, 2 ilham, 3 hidayah akal, 4 hidayah Islam, 5 hidayah taufik. 100 kan. Ya. Ya. Nah, jadi Al-Quran ini menjadi hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Pedoman, way of life. Ya, kalau kata orang sono, way of life, pedoman hidup. Ya, nah ini. Jadi makanya ketika kehidupan kita landasannya Al-Quran, menjadi pegangannya Al-Quran. Ya, kalau kita kan pegangannya 4 Pak. Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Itu. Ya, di Al-Quran nggak ada di hadis. Di hadis nggak ada dalil-dalil ini keterangan, ada di ijma dan qiyasnya para ulama. Ini, ya. Bahkan kita mudah dengerin guru kita aja umpamanya. So kalau Al-Quran tadi harus minimal ya 15 macam bidang ilmu untuk mengkaji Al-Quran. Ya. Jadi kalau ada istilah, ayo kita kembali kepada Al-Quran.
Kalau kita mau apa? Alhamdulillah. Emang dari dulu kemana? Dari dulu emang pegangnya Al-Quran, ya, hadis di ijma dan kiasnya para ulama. Nah, hudal lil muttaqin. Lanjut ya. Barangkali ada pertanyaan dulu, apa nanti seperti yang dijelaskan ini? Ya, lanjut. Iya. Hudal lil muttaqin. Ini baru ayat kedua ya. Alif lam mim dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Menjadi hidayah, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa ini? Nah, orang bertakwa, insya Allah Bapak juga tahu, yaitu orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu orang bertakwa. Cuma dalam prosesnya ini orang bertakwa ada tingkatan-tingkatan, ya. Secara globalnya takwa itu orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi di dalam hatinya, ucapannya maupun perbuatannya yaitu la ilaha illallah, tiada yang lain. Di hatinya yakin tiada Tuhan yang wajib disembah, hanya Allah. Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad ada utusan Allah. Jadi di dalam hatinya yakin hanya menyembah Allah. Di ucapannya Tuhan saya Allah. Perbuatannya apa yang diperintahkan oleh Allah dia jalankan. Apa yang dilarang oleh Allah dia tinggalkan. Wah, ini orang yang senantiasa berbuat baik, tidak pernah berbuat dosa. Ini siapa yang tingkatan ini? Kita bukan, Pak? Kita pernah berbuat dosa enggak? Berarti bukan ya. Nah ini, ya bukan lah ya. Ini tingkatannya para nabi, para aulia. Nabi maksum, nggak ada dosa. Nabi, para aulia udah dekat dengan Allah. Ini, ya, walaupun para aulia juga mungkin selain nabi pasti pernah berbuat dosa, tapi mereka ketika berbuat dosa segera istighfar. Kehati-hatian, ya, kehati-hatian para aulia Allah itu saya pernah baca. Jadi si aulia Allah ini ada tamu, nah ada tamu ke rumahnya, terus dikasih makan. Nah piringnya kotor, setelah mau pulang piring kotor itu dicuci. Piring ini untuk pembersihnya pakai tanah di tetangganya. Ya kan cuma itu aja. Itu istighfarnya luar biasa, mohon ampun dari segala kesalahannya. Ya. Nah ini, jadi jangan sampai ada perbuatan dosa menyakiti. Nah ini, ya. Jadi benar-benar istighfarnya. Ada juga seorang melakukan perjalanan menyusuri tepi sungai, kehausan, lapar, ada apa di aliran sungai, ngalir ke bawah arus. Karena lapar dia makan. Setelah dia makan ingat, ya Allah ini bukan milik saya. Akhirnya apa? Dia telusuri, dia cari itu pohon apel di mana. Ditelusuri sungai terus. Akhirnya diketemukanlah kebun apel. Disitulah dicari pemiliknya. Bapak mohon maaf, Bapak pemilik pohon, pemilik kebun ini. Iya betul. Ada apa anak muda? Iya, saya mohon minta maaf Bapak. Saya tadi di aliran sungai sana jauh saya jalan makan apa ini? Ini pohon bukan milik saya minta ridhonya. Coba Pak. Ya, setelah itu gimana? Kata si pemilik apa? Boleh saya ridho, saya ikhlas, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Kamu harus bekerja di kebun ini ya sekian tahun lah, gitu lah. Bekerja tanpa digaji. Setelah sekian tahun, ya akhirnya gitu ya. Saya lupa berapa tahun ya. Ya 9 tahun tanpa digaji. Demi halal itu apa? Kerja.
Akhirnya beres lah, sampai 2 tahun beres lah. Ya, nah itu si pemilik kebun, anak muda, coba saya minta apel yang manis, dibawain lah. Ternyata apa? Kecut ya, kurang manis. Ya, akhirnya wah ini nggak manis, diambilin kali yang dekat sungai manis gitu kan, diambil yang dekat sungai, ternyata nggak manis. Anak muda, gimana engkau ini? Wahai bapak, selama saya bekerja di sini, saya belum pernah makan apel ini. Kehati-hatiannya, inilah. Ya. Tuh, akhirnya apa? Pak, sekarang udah beres nih. Ya, 1 sudah beres, ya. Tapi ada 1 lagi. Nanti baru engkau aku bebaskan. Aku halalkan apel. Apalagi Pak? Kamu harus nikah dengan anak saya. Hebat Pak ya. Anugerah Pak ya. Oh iya Pak, siap. Anak muda jangan siap mulu. Anak saya itu bisu, tuli, ya, bisu, tuli, buta, buntung. Coba, kira-kira mau nggak Pak kita dinikahin? Nggak punya kaki, nggak punya tangan, matanya buta, mulutnya bisu, ternyata tuli. Demi halalnya satu apa siap Bapak. Akhirnya setelah dinikahkan lah. Ya, pas pernikahan si perempuannya di kamar, si anak muda di luar. Beres hijab kabul. beres. Wahai anak muda, di sana anak bapak sudah sah menjadi istri. Silahkan masuk. Begitu masuk, dibuka. Wah, kaget, kabur lagi. Wah, nggak mau dia. Wah, saya nggak mau. Kenapa anak muda? Enggak. Bapak kan jadinya anak bapak buntung, buta, bisu, tuli. Ternyata di dalam cantik banget Pak. Itu. Wahai anak muda, itu benar istrimu. Ya, yang dimaksud buntung, kakinya nggak pernah melangkah ke tempat maksiat. Makanya nggak pernah melihat yang dosa-dosa, mulutnya nggak pernah bergibah, telinga nggak pernah dengerin yang nggak baik. Alhamdulillah. Nah ini, jadi, mana? Maaf Pak ya. Nah kembali tingkatan yang pertama nih. Dia benar-benar di hatinya adalah ilaha illallah, mulutnya mengucapkan tiada Tuhan selain Allah, perilakunya menjalankan kewajiban-kewajiban, menjauhi larangan. Ada tingkatan di bawahnya. Di hatinya adalah ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, KTP-nya Islam. Ya, ucapannya juga sama, perbuatannya juga ya melakukan kebaikan, ibadah, tapi terselip dosa kecil masih dilakuin. Itu tingkatan di bawahnya ya. Nah, ada tingkatan berikutnya. Di hatinya adalah ilaha illallah, tetap ilaha illallah, tapi dosa gede dilakuin juga. Kalau dosa gede dilakuin, dosa kecil juga, iya kan? Nah, kira-kira kita masuk yang mana Pak? Insya Allah dosa gede mah enggak, Pak, saya yakin ya. Ya, dosa kecil mah ya nggak tahu dah. Ya saya juga kadang-kadang punten gitu ya. Nah ini, nah semua itu ya kalau ada muttaqin, adalah ilaha illallah di hatinya, pasti masuk surga. Insya Allah Pak, walaupun masih dosa kecil pasti masuk surga. Cuma yang jadi pertanyaan, masuk surganya langsung apa mampir dulu? Kira-kira Pak, kita kalau masuk surga nanti ingin langsung apa mampir dulu? Atau kira-kira kita nih Pak, kira-kira di akhirat nanti langsung apa mampir dulu? Jangan mampir.
mampirnya di neraka. Ya. Nah, jadi kalau yang langsung tadi tuh manusia tanpa dosa, nggak ada dosa langsung. Ya. Para nabi, para aulia, kita bisa enggak? Bisa. Iya, kan ada dosa Ustaz. Kan ada pembersih dosanya. Apa pembersih dosanya? Nah, pembersih dosa itu apa? Satu, ada yang bisa dilakukan setiap saat. Kapan saja, di mana saja bisa. Ya, kalau Nabi Adam bukan berbuat dosa, bukan ya, berbuat kehilapan, nah memakan buah hodi, ya berbuat kesalahannya di sorga, tapi tobatnya di dunia, diterima tobatnya. Ya tobat dari santunan udah robana zolamna anfusana, tapi diterima tobatnya di dunia. Kita mah bisa, ini kehebatan umat Islam. Kapan saja, di mana saja, siapa bisa tobat. Apa istighfar. Kita terlanjur Pak bercanda nih sama teman, ada yang kesinggung, itu dosa nggak terasa Pak. Ya, kira-kira kalau kita bercanda nih, teman ada kesinggung, dosa nggak Pak? Itu dosa nggak terasa. Ini yang bahaya dosa kecil Pak, sebab kita nggak menyadari. Kalau dosa gede mah jarang lah, enggak lah sih. Dosa gede membunuh, berzina, mabuk, judi, jarang lah kita ya. Nah ini bisa kita langsung. Tadi kan Ustaz semua masuk surga. Nah ini ada yang langsung, ada yang mampir dulu. Mampirnya ada yang sebentar banget, ada yang sebentar, ada yang lama, ada yang lama banget, ada yang selama-lamanya. Sebentar banget. Kalau di dalam surah Baqarah nanti depan ada tuh. Itu orang Yahudi mengatakan, kami tidak akan disentuh api neraka. Seandainya masuk neraka pun paling 40 hari. Jadi Bapak, ya di neraka itu paling sebentarnya 40 hari. Cuma kalau dibanding dunia seharinya 1000 tahun. Berapa jadinya Pak? 40.000 tahun. Paling ringan siksa neraka itu memakai senda dari api neraka. Setitik api neraka bisa menghancurkan gunung. Ya, banyak keterangan. Ini paling ringan, memakai senda dari api neraka langsung mendidih ya, dari bawah sampai ke ubun-ubun, sampai ke otaknya mendidih. Ya, itu yang paling ringan. Ya, ada yang lama banget, udah itu banyak dosa. Ada yang selama-lamanya, orang kafir selama-lamanya. Nah, tadi kembali bahwa Pak, kita umpama ini mah ya, tapi insya Allah Bapak orang-orang soleh semua. Memang ada kesalahan-kesalahan dosa kecil. Gimana cara membersihkannya? Satu, bisa setiap saat ya istighfar. Kapan saja di masih bisa lah, ketika terlanjur berbuat dosa, astagfirullahaladzim. Dua, sholat 5 waktu. Ini menjadi penghapus dosa-dosa kita. Ini dosa harian, tobat harian. Yang ketiga, sholat Jumat. Antar Jumat yang satu ke Jumat yang lain menjadi penghapus dosa. Yang ketiga, tadi setiap saat, harian, mingguan, dan setahun sekali puasa Ramadan, itu penghapus dosa. Ada juga yang seumur hidup sekali, yaitu ibadah haji. Nah demikian Pak, udah masuk ke saya. Cukup ya? Jelas? Ya, jadi itu baru ini ilmu takin beres Pak sebenarnya. Nanti salah membawa ada nanti ya, salah membawa musibah, salah membawa berkah, ada nanti. Insya Allah pada ya, ini mas saya mengisi doang ya. Kebetulan Ustaz Fahmi berhalangan ya, beliau ada bentrok acara. Ini sudah silaturahmi dari saya. Sekali lagi, apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan, ya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Barangkali ada pertanyaan apa? Cukup Isa dulu apa gimana?
Cukup ya. Kalau ada mau Pak ngobrol aja Pak. Punten nama kalau saya mah ajar gitu. Ya. Ya. Kalau cukup ya. Cukup Pak, benar cukup nih. Ya alhamdulillah. Ya, paham? Nah, kata guru saya kalau jamaah ditanya udah paham berarti selesai. Iya udah paham. Ya. Kalau ngaji ditanya jamaah udah paham, paham. Nah, berarti selesai. Sekali lagi Pak, paham? Umpamanya jawabannya belum Ustaz. Kalau ngaji udah 1 jam belum paham juga selesai. Diterusin dia puyeng. Punten. Ya demikian para jamaah sekalian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi saya khususnya, menjadi ilmu yang bermanfaat dan umumnya bagi para jamaah sekalian. Kita sama-sama tutup dengan doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa awwalil wa akhirin wa sallim radhiyallahu anhu sahabati Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi jauhka karim wa azimi sultanik. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa nazina minal qaumi zalimin wal kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.